Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Ya, di tangan gue sekarang ada sebuah SSD NVMe dari Phenom RX ya. Waktu itu kita udah pernah nyobain SSD Phenom RX yang SATA. Nah, sekarang yang NVMe akan kita coba. Bakal kena berapa speednya, terus juga harganya berapa. Kita langsung lihat lebih dekat aja, sekalian masang SSD-nya ke PC ini, oke? Oke, seperti biasa, sebelum dipasang kita akan lihat-lihat boxnya dan unboxing dulu. Sebenarnya gua rada kaget pada saat barang ini datang karena yang dijanjiin SSD NVMe kok dus yang datang itu 2,5 SATA dan dusnya mirip seperti SSD yang SATA kemarin. Kalau yang kemarin itu tulisannya ada di sini beda sedikit ya teman-teman, tapi yang ini nggak ada tulisannya, cuman ada kayak stiker warna kuning, mungkin menandakan ini SSD NVMe ya. Oke, dan di sini pun kelihatan ini dusnya dus SSD SATA. Mungkin Phenom RX belum ngedesain box untuk SSD NVMe-nya atau apa, gue belum tahu juga ya. Mudah-mudahan ke depan mereka punya box khusus untuk SSD NVMe-nya. Terus untuk harganya sendiri, ini kalau kita lihat ke Tokopedia-nya official Phenom RX atau Phenom RX official, ada 3 versi, 128, 512 dan 256 ya. Tapi di sini yang 256-nya habis. Oke, yang varian termurahnya itu 128 di 200.000, 209, 256-nya 277.000 dan 512 GB-nya itu di harga 441.000. Ini cukup murah untuk SSD 512, teman-teman. Oke, kita buka aja ya. Tapi di sini ada tulisan tanda 512 GB ya. Oke, apa semua boxnya emang begini? Gue kurang paham juga nih. Oke, nah isiannya benar-benar langsung seperti ini aja ya. Langsung kita buka aja deh. Sebenarnya buat gue nggak masalah sih dusnya kalau kayak gitu. Yang penting ini SSD-nya NVMe aja ya. Oke, nah. Oke, di belakang ada segel garansinya. Kalau dilihat di sini, speed yang diampu itu bisa sampai 1900, read-nya 1700 ya. Tuh, read write-nya segitu ya. Ini udah cukup sih untuk speed SSD NVMe ya. Oke. Dan gue di sini akan pasang di bagian bawah ya, di storage yang keduanya, karena storage yang pertamanya kan buat Windows, jadi gue hanya testing aja, testing speed, sama nanti kita coba copy file yang rada gede deh ya, apakah bakal aman atau tidak. Oke, si SSD NVMe dari Phenom RX ini sekalian nyari tahu juga suhunya kena berapa. Oke ya, udah pasang, kita langsung nyalain aja ya PC-nya. Oke, kita sudah siap akan nyalain PC-nya ya. Kita nyalain, bismillah. Oke, PC sudah nyala. Kita spam tombol delete aja. Gue pengen tahu dulu tampilan di BIOS-nya nanti bakal muncul kayak gimana nih si SSD Phenom RX-nya ya. Kita tunggu masuk BIOS. Oh, udah ya. Oke, di sini sudah terbaca, tapi hanya tulisan PCIe SSD ya, tidak seperti yang kayak ini harddisk WD kebaca WDC, yang ADATA kebaca ADATA. Ini yang Phenom RX hanya terbaca PCIe SSD ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting dia sudah kebaca. Oke, sekarang kita masuk ke Windows dulu. Oke teman-teman, ini udah masuk Windows ya. Pertama kita harus partisi dulu tentunya ya, karena kalau SSD baru biasanya dia minta dipartisi. Nah, pada saat muncul di sini biasanya ada tulisan GPT atau MBR. Di sini gue pilih GPT ya. Tadi gue udah nge-record tapi berisik, ada abang-abang lagi ngetok-ngetok palu ya. Oke, ini kita partisi dulu setelah milih GPT MBR-nya ya, karena kalau belum dipartisi ya dia tidak akan muncul. Oke, di sini gua namain sebagai data E aja ya. Oke. Nah, tuh udah terpartisi. Dan teman-teman jangan kaget ya kalau misalnya beli SSD 512 kok di sini kebacanya
cuman 476 giga, emang kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada konversi antara gigabyte gigabit kayak gitulah teman-teman, bisa baca. Kenapa SSD yang 512 terbacanya kok cuman 476, ada konversinya gitu ya. Oke, dan ini udah termasuk kebaca normal sisi SSD-nya ya, udah bisa dipartisi dengan size 476 GB, ini udah aman. Oke, di sini untuk testing kecepatannya pertama ya Crystal Disk Mark ya, ini dulu. Oke, kita ganti ke E ya. Terus kita akan coba tes lagi pakai AS SSD benchmark ya, ini ganti ke E ya. Namanya masih PCIe SSD ya, dan kita juga bakal lihat Crystal Disk Info teman-teman ya. Oke, di sini nama SSD-nya masih sama PCIe SSD, NVMe masih fresh banget tuh ya, masih baru. Oke, good 100%, suhunya 44 derajat walaupun tanpa heatsink ya, ini masih dingin. Oke, di sini gue testingnya satu-satu ya, yang Crystal Disk Mark duluan, terus AS SSD. Soalnya kalau bareng nanti hasilnya malah separo-separo, yang ini nama ini nanti malah jadi kurang maksimal. Jadi kalau kalian ngetes SSD satu-satu dulu aja, kelarin yang ini dulu atau yang ini dulu, pokoknya satu-satu ganti-gantian ya. Dan hasil dari AS SSD benchmark biasanya akan selalu lebih rendah daripada si Crystal Disk Mark. Oke, ini saya testing dulu ya. Oke, ini adalah hasil tesnya ya di Crystal Disk Mark. Read-nya sesuai, dapat 1900 ya, ini bahkan lebih. Write-nya ini 1400, walaupun klaimnya itu dia 1700 ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga up to 1700, bisa mendekati ya. Oke, dengan angka 1400-an juga ini masih ngebut ya. Kalau di AS SSD seperti yang gue bilang hasilnya lebih rendah ya, di read-nya 1800, write-nya 1200, ini masih cukup banget untuk speed dari SSD NVMe ya. Sekarang gue mau coba ini aja deh, kita copy file kayak game lah ya. Nih, gue mau copy Valorant nih ya, ini kan size-nya gede itu ya, hampir 30 GB. Kita akan copy ke si SSD Phenom RX nya. Ini jamnya 14.08 ya, kita coba paste aja, kita lihat bakal kena berapa lama, dan ternyata cepat ya. Oke, sesuai ya, tuh 1,2an, ini 1,4 write-nya. Jadi masih cepet banget lah ini untuk copy file sengebut-ngebut kayak gini. Oke, 28 GB copy paste datanya. Walaupun ini 1400 tapi ini 1200-an ya. Ini mirip-mirip sama kayak hasil yang AS SSD ya. Tapi ini masih ngebut banget. Sekarang kita coba copy lagi ke, anggaplah data C ya. Kita coba ke sini, kita pastein di mana ya, di folder picture lah nih ya. Kita paste, ini kan juga data C. Oke. Oke, dia naik juga. Hasilnya cukup lah, 1 Gbps untuk copy paste, kurang lebih 28 GB ya. Lihat tuh. Jadi SSD Phenom RX ini masih termasuk jos menurut gue ya. Oke. Dari Phenom RX ke SSD yang ada di PC gue, dia sempat naik turun ya. Sekarang ada speed 100-an, kenapa dia tiba-tiba turun? Tapi nggak apa-apa, untuk copy 30 GB mas segini mah cepet teman-teman, kalau lagi buru-buru gitu. Oke, nah sekarang ini 14.10, nggak nyampe 5 menit copy dari C ke E ya. Tadi dari data C ke E ke SSD yang Phenom RX itu dia semenit kurang, nggak nyampe. Tapi dari Phenom RX ke SSD gue ini speednya seperti ini, nggak nyampe 5 menit. Ini masih sangat cepat banget, kalian tinggal ngambil minum juga udah kelar gitu. Oke, kita tungguin aja. Oh, dia naik lagi tuh. Oke, kelar ya. Jadi SSD ini menurut gue masih jos banget teman-teman ya. Di harga berapa tadi tuh yang 512 GB, 441.000, menurut gue worth it lah ya. Speed read rate-nya cepet, copy file antar NVMe juga cepet. Jadi menurut gue
jos buat teman-teman kalau kalian mau ngincar SSD NVMe yang harganya terjangkau, boleh gas nih, Phenom RX Super SSD NVMe. Oke. Ya wes, segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Ini ternyata ada lampunya juga, ternyata di SSD-nya ada lampu warna hijau. Oke. Mantap, semoga bermanfaat.